Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Keamanan Informasi. Di sini kami akan melakukan presentasi mengenai Digital Signature Algorithm atau DSA. Sebelum melakukan presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 5 yang pertama, saya sendiri yaitu Sulis Marsyanda Basri, kemudian yang kedua Muhammad Rian Ilham, kemudian yang ketiga Muhammad Ardiansyah, kemudian yang keempat Amin Farid Dirgantara SR, kemudian yang kelima Dava Syifa Fahrezi. Untuk itu, selanjutnya akan dilanjutkan penyampaian materi oleh Saudara Dava Syifa Fahrezi. Pertama, apa itu DSA? 1. Dikeluarkan oleh NIST bulan Agustus tahun 1991. DSA dijadikan sebagai bakuan standar dari digital signature. 2. DSA termasuk ke dalam sistem kriptografi kunci publik, tidak dapat digunakan untuk enskripsi. Proses digital signature algoritma untuk membangkitkan private key dan public key-nya. Algoritma untuk memberi digital signature pada dokumen jika disediakan dokumen dan private key. Algoritma untuk verifikasi tanda tangan digital jika disediakan dokumen, public key, dan digital signature. Pada pembahasan kedua, yaitu pembangkitan private key dan public key, menentukan parameter DSA. Pada bilangan prima P dengan panjang L bit di mana 2 L kurang 1 kurang dari P kurang dari 2L dengan 512 kurang dari atau sama dengan 1024 dan L adalah kelipatan 4. Pilih bilangan prima key, bilangan prima 160 bit, faktor dari P kurang 1 di mana 2 pangkat 159 kurang dari Q kurang dari 2 pangkat 160. Parameter P bersifat publik. Hitung G sama dengan H pangkat P kurang 1 slash Q mod P di mana 1 kurang dari H kurang dari P kurang 1 sehingga G lebih dari 1. Parameter G bersifat publik. Pilih bilangan acak X, bilangan bulat yang dibangkitkan random atau pseudo random di mana 0 kurang dari X kurang dari Q dengan panjang 160 bit. Parameter X bersifat privat. Hitung Y sama dengan GX mod P adalah kunci publik. Maka kunci publik yang telah dibangkitkan adalah P, Q, G, Y, dan private adalah X. Pembangkitan sepasan kunci. Pilih bilangan prima P dan Q di mana P kurang 1 mod kurang sama dengan mod Q sama dengan 0. Hitung G H P kurang 1 slash Q di mana mod P di mana 1 kurang dari H kurang dari P kurang 1 dan G lebih dari 1. Parameter P bersifat publik. Tentukan kunci private X kurang dari Q. Hitung kunci publik Y sama dengan GX mod P. Jadi didapatkan kunci publik yaitu P, Q, G, Y dan kunci private P, Q, G, X. Kemudian yang ketiga yaitu pemberian digital signature atau signing. Adapun langkahnya itu pertama, ubah pesan M menjadi message digest dengan fungsi hash SHA, menghasilkan SH dalam kurung M. Kemudian tentukan bilangan acak K lebih kecil dari Q. Kemudian tanda tangan dari pesan M adalah bilangan R dan S yang didapat dari R sama dengan GK mod P mod Q. Lalu S sama dengan K-1 dalam kurung
SHA M tambah XR mod Q. Adapun K-1 adalah inverse dari K modulo Q. Kemudian pada perhitungan nilai S, 160 bit string SHA M dikonversi terlebih dahulu ke dalam integer. Kemudian jika tanda tangan yang dihasilkan benar, maka nilai R atau S tidak mungkin 0. Lalu maka tanda tangan digital pada pesan M adalah S dan R. Kemudian selanjutnya itu ambil kunci publik, yaitu P, Q, G, dan Y. Jika 1 lebih kecil atau sama dengan R lebih kecil atau sama dengan Q, dan 1 lebih kecil atau sama dengan S lebih kecil atau sama dengan Q, terima tanda tangan. Jika tidak, tolak tanda tangan. Kemudian hitung W sama dengan S-1 mod Q dan SHHM. Kemudian hitung U1 sama dengan SHHM dikali W mod Q. Kemudian hitung U2 sama dengan R dikali W mod Q. Lalu P sama dengan G pangkat U1 dikali Y pangkat U2 mod P dikali mod Q. Selanjutnya 4. Contoh soal dan soal latihan. Contoh perhitungan digital signature algoritma. Untuk pertama ada pembangkitan sepasang kunci. Langkah pertama yaitu pilih bilangan prima P dan Q dengan P kurang 1 mod Q sama dengan 0. Yaitu P sama dengan 59419 dan Q sama dengan 3301. Di mana memenuhi 3301 kali 18 sama dengan 59419 dikurang 1. Selanjutnya, hitung G sama dengan H pangkat P kurang 1 dibagi Q dengan mod P, di mana 1 lebih kecil dibanding H dan H lebih kecil dibanding P kurang 1 dan G lebih besar dibanding 1. Yaitu, ambil H sama dengan 100. G sama dengan 100 pangkat dalam kurung 59419 dikurang 1 baris kurung dibagi 3301 mod 59419 sama dengan 18870. Selanjutnya tentukan kunci rahasia X bilangan bulat lebih kecil dibanding Q. Ambil X sama dengan 3223 karena Q-nya 3301, jadi kita ambil yang lebih kecil. Selanjutnya hitung kunci publik Y sama dengan G pangkat X mod P sama dengan 18870 pangkat 3223 mod 59419 sama dengan 29245. Selanjutnya pembangkitan tanda tangan. Langkah pertama yaitu hitung nilai hash dari pesan M. Misal H dalam kurung M baris kurung sama dengan 4321. Selanjutnya tentukan bilangan acak K lebih kecil dari Q. Misal diambil K sama dengan 997, K dikali K dikurang 1 sama dengan 1. Mod Q didapat K pangkat 1 sama dengan 2907. Dan selanjutnya hitung R dan S. R sama dengan dalam kurung G pangkat X mod P balas kurung mod Q sama dengan dalam kurung 18870 pangkat 3223 mod 59419 balas kurung mod 3301 sama dengan 848. S sama dengan dalam kurung K pangkat 1 kali H dalam kurung M tambah X kali R balas kurung mod Q sama dengan 2907 dalam kurung 4321 tambah 32223 dikali 848 balas kurung mod 3302 sama dengan 183. Selanjutnya kirim pesan M dan tanda tangan R dan S. Baik, yang terakhir di sini saya akan menyampaikan mengenai soal latihan tentang DSA, di mana
lakukan langkah-langkah untuk membuat sepasang kunci dan sidik digital menggunakan algoritma DSA. Setiap langkah harus memenuhi persyaratan algoritma DSA. Yang pertama, misalkan bilangan prima P dan Q memiliki panjang L 8 bit. Jika nilai P sama dengan 53, perlihatkan cara menentukan nilai dari kunci privat X dan kunci publik Y. Nilai dari parameter lain yang diperlukan harus Anda tentukan sendiri sesuai dengan aturan dari algoritma DSA. Kemudian yang kedua, jika diketahui nilai hash dari pesan M yaitu HM sama dengan 10, tentukan sidik digital dari pesan M. Dengan ini berakhirlah presentasi dari kelompok kami yaitu kelompok 5. Dari kelas Tekom B 2020, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.